Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Tren Handphone. Kali ini saya bakal bahas lengkap tentang Oppo A58 dan menurut saya ini Oppo agak tobat. Daripada penasaran, mari kita simak video pembahasannya. Ini adalah Oppo A58 yang akan keluar di awal Agustus 2023. Yang saya bahas ini warna hijau atau dazzling green. Dari segi desain belakang, Oppo A58 ini menggunakan desain Oppo Glow dengan finishing glowing sleek design. Kalau kita lihat, ini seperti ada kristal-kristal dan tekstur halus tapi di dalam permukaan. Pas saya coba tempelin sidik jari, Oppo Glow seperti ini nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Kemudian memiliki setup kamera mirip-mirip dengan A78. Memiliki framing kamera yang tingginya setengah dari kameranya dan panel oval yang dipoles sekitar modul kameranya. Cuma yang gak enaknya panel kameranya ini masih bisa ninggalin bekas sidik jari, tapi nggak terlalu parah. Untuk bobotnya ini di 192 gram dan ketipisannya di 7,99 mm. Untuk desain ini menggunakan retro design tapi nggak ngebentuk sudut. Kalau kita lihat bagian sisi back covernya ini ada 2,8 D-nya. Jadi untuk digenggam masih nyaman-nyaman aja. Oppo A58 juga menggunakan fingerprint di samping atau biasa disebut dengan side fingerprint. Untuk bagian layar, Oppo A58 sudah menggunakan konsep layar pansol display di tengah. Jadi untuk hasil selfie-nya lebih simetris dengan ukuran layar 6,72 inch, panel IPS LCD, Full HD Plus di 1080x2400 pixel dan refresh rate-nya di 60 Hz. Oppo juga mengklaim color gamutnya di IP3 100% dan ada proteksi matanya All Day EA AU Comfort yang memberikan tampilan layar yang ramah di mata dan nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Untuk speakernya, A58 udah dual stereo speaker yang mampu volume up-nya di 300%. Jadi untuk urusan layar, ini sih lebih dari cukup untuk nonton YouTube, main game, atau hanya scroll-scroll media sosial aja. Ditambah lagi ada sunlight display, jadi ketika penggunaan di bawah sinar matahari itu layarnya nggak terlalu gelap dan masih kelihatan jelas pada bagian layarnya. Lanjut ke bagian spesifikasinya. Oppo A58 4G ini dilengkapi dengan Android 13 dengan antarmuka ColorOS 13 Gen 1, yang dimana untuk tampilan ColorOS-nya ini lebih unik dan menarik. Oppo A58 4G juga yang saya bahas ini dibekali RAM 6GB dengan storage 128GB, yang dimana RAM-nya bisa extended RAM 3 pilihan, 2GB, 4GB, dan paling besar 6GB. Untuk chipsetnya, Oppo A58 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Seri G85 12 nanometer walaupun chipset yang standar, menurut saya ini lebih baik dibanding seri sebelumnya, seri A57 ya, yang make G35. Untuk skor Antutu, Oppo A58 4G menghasilkan di angka 267 ribuan, skor CPU-nya di angka 91 ribuan, dan skor GPU-nya di angka 45 ribuan. Kemudian untuk urusan sensor di sini terbilang lengkap, terutama sensor giroskopnya. Tapi yang disayangkannya masih software. Jadi untuk aplikasi atau game yang membutuhkan sensor ini kurang maksimal aja. Selain dari itu, Oppo A58 juga udah support NFC. Jadi kalian bisa cek saldo e-money atau e-tol dengan mudah. Kemudian untuk game, di sini saya tes game Mobile Legends. Untuk settingannya di sini refresh rate-nya mentok di tinggi dan grafisnya juga mentok di tinggi. Cukup standar menurut saya. Untuk suhunya di sini adem, nggak anget-anget banget. Yang saya rasakan untuk game yang satu ini lancar, nggak ada kendala yang berarti menurut saya. 25 menit main game dengan kontras kurang lebih 30% dan audio kurang lebih 40%. Hanya memakan daya baterai kurang lebih 6% aja. Untuk urusan performa A58 menurut saya sih terbilang cukup-cukup aja. Oke, di sini kita lihat mode gamenya ya. Oke, kita lihat di sini ada mode rendah daya. Ini hemat baterai, performanya tapi kurang coy. Di sini ada mode seimbang di mana baterai dan performa itu seimbang ya. Kemudian digeser sebelah kanan lagi ada mode game pro yang dimana ini agak boros di baterai tapi performanya dia lebih oke. Kemudian di sini ada kontras. Ada mode fokus game ya, ini bakal blokir semua notifikasi dan navigasinya bakal hilang, jadi kalian bisa fokus. Ada blokir notifikasi yang biasa muncul di atas, pemblokiran panggilan seperti WhatsApp, Messenger, kecuali pulsa. Panggilan pulsa ini nggak bisa diblokir coy. Cuplikan layar, perekam layar, dan lain-lain. Untuk baterai, Oppo A58 4G dibekali baterai 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt Super VOOC.
Saya tes ngecas di 9 menit dapat di 17% dengan keadaan sleep. Dan Oppo juga mengklaim ngecas dari 0 ke 100% cuman butuh waktu 75 menit. Tapi menurut saya ini tergantung kondisi ya. Geser ke bagian kameranya. Oppo A58 4G ini dibekali kamera belakang dual kamera, 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera mono. Oke, di bagian menu kameranya di sini ada mode malam ya. Ini bisa di 2 kali zoom in dan 5 kali zoom in. Kemudian sebelah kanan ini ada video. Kita lihat resolusinya ada apa aja. Di sini ada 1080 dan 720 masing-masing di 30 fps. Kalau kita geser ke kanan lagi di sini ada foto bisa di 2 kali zoom in dan 5 kali zoom in. Oke, dan di atas juga ada fitur SDR-nya. Nah, kalau kita geser ke bawah, ini ada bingkai, pengaturan waktu, dan mode 50 megapikselnya. Oke, kita ke kanan lagi. Ini ada potret yang dimana aperturnya bisa diatur sesuai kita apa yang kita mau. Di selangkapnya juga di sini ada selang waktu, pro, panorama, dan stiker. Cukup terbatas menurut saya sih ini. Untuk hasil kamera belakangnya udah lumayan bagus menurut saya, apalagi dengan kondisi cahaya yang pas, maka hasilnya akan bagus dan tajam. Hasil foto A58 4G ini tidak menawarkan hasil foto dengan warna yang ngejreng banget dan saturasinya standar. Untuk kamera selfie-nya ini hanya dilengkapi 8 megapiksel. Tapi coba kita lihat hasilnya. Untuk hasil kamera depan bagus-bagus aja, saturasinya juga standar. Yang kurang hanya pencahayaannya aja ketika di mode potret, yang dimana background-nya over cahaya. Untuk kalian yang suka selfie, sepertinya kurang cocok untuk kalian dengan hasil jepretan yang kurang detail Oppo A58 4G ini. Apalagi hanya dibekali 8 megapiksel saja. Tapi secara overall, menurut saya ini bagus-bagus saja dari hasil yang hanya 8 megapikselnya. Oke, ini perekaman menggunakan format 1080 per 30 fps karena di sini cuma ada 1080 sama 720 aja. Masing-masing 30 fps. Gimana hasilnya? Kalian boleh nilai sendiri. Kalau lihat dari sini sih secara overall bagus-bagus aja. BTW nggak ada stabilizernya ya, karena ini seri mid range. Agak susah juga sih mid range di Oppo buat dapetin stabilizer. Oke, ini perekaman menggunakan format 720-nya per 30 fps. Gimana hasilnya? Ini sih udah pasti lebih kurang detail dari sebelumnya ya. Oke, kalian boleh nilai sendiri. Gimana hasilnya? Dari semua spek yang saya bahas, gimana menurut kalian Oppo A58 4G ini yang dibanderol dengan harga Rp2.499.000? Apakah menarik walaupun ada beberapa yang kurang? Salah satunya, perekaman video yang mentok cuma di 30 fps saja, atau kamera selfie yang kurang tinggi megapikselnya. Ini bisa dijadikan opsi untuk kalian yang masih bimbang. Tapi selain dari itu, Oppo A58 juga sudah dapat diandalkan dari segi kebutuhan, terutama di layarnya dan pengecasannya yang cukup lumayan cepat. Oppo A58 juga sudah memiliki internal proteksi yaitu IP54, yang dimana ini anti paparan debu dan anti cipratan air. Ditambah lagi, A58 sudah dilengkapi NFC, yang dimana harga 2 jutaan itu agak susah dapetin NFC di Oppo. Mungkin segitu aja pembahasan A58-nya menurut versi saya pribadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.